Pemirsa, suara-suara yang mendorong mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berpasangan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa di Pilkada Jakarta mulai bermunculan. Pasangan ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk melawan nama-nama yang dekat dengan kekuasaan saat ini seperti Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Bagaimanakah peluang hingga penghalang terwujudnya duet Anies Andika? Kami akan membahasnya bersama dengan analis politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, Mas Umam, langsung saja menurut Anda bagaimana sebetulnya peluang Anies Baswedan berpasangan dengan Andika Perkasa di Pilkada DKI Jakarta ini? Ya, peluangnya tentu sangat terbuka karena bagaimanapun juga masing-masing memiliki kekuatan yang bisa dipertemukan. Dari satu sisi memang kalau misal kemudian Pak Andika Perkasa dianggap sebagai representasi dari PDIP, kemudian Anies Baswedan sendiri kemudian bisa mendapatkan dukungan dari PKS misalnya, maka ini di satu sisi kabar positifnya tentu akan bisa meleburkan dua kekuatan partai politik yang selama ini dianggap memiliki basis kekuatan ideologis yang berbeda. Tetapi di sisi lain memang ada situasi yang cukup unik di mana dua kekuatan partai politik ini per hari ini seolah kemudian dipertemukan oleh satu kepentingan yang sama, yaitu berhadapan-hadapan dengan pemenang pemilu Pilpres 2024 yang lalu. Karena tentu presiden terpilih tidak akan memberikan kendali atas Jakarta begitu saja kepada pihak yang berbeda atau berseberangan dengan dirinya. Maka besar kemungkinan tentu dari koalisi Indonesia Maju yang kemarin menang di Pilpres akan mencoba untuk memperkuat dominasinya untuk memenangkan di Pilkada DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini Anies dan juga Andika bisa saja menjadi dua entitas menjadi satu. Anies sebagai representasi kekuatan Islam politik, kemudian Pak Andika sebagai representasi kekuatan politik nasionalis. Dan ini adalah sebuah karakter yang bisa saja cukup marketable dalam konteks pemilih di level DKI Jakarta. Nah, tergantung kemudian apakah ini sifatnya betul-betul bisa mencairkan kekakuan ideologi yang selama ini ada, ataukah barangkali ada sebuah upaya yang jauh lebih progresif untuk mempertemukan dua kekuatan ini, semua akan bergantung pada dinamiknya. Mbak Zulfi. Oke. Kalau untuk jumlah kursi di DPRD Jakarta, kita tahu bahwa PKS itu pemenang pertama di pemilu 2024 lalu, PDI Perjuangan itu yang kedua. Secara kursi keduanya sangat cukup kalau mau mengusung Anies dan Andika. Tapi masalahnya Mas Umam, kalau Anies dan Andika berarti kan tidak ada kader yang berasal dari PKS. Sementara PKS itu adalah pemenangnya di DKI Jakarta. Jadi apakah menurut Anda PKS akan rela untuk memberikan kursinya itu kepada calon yang bukan dari PKS? Ya, ini juga yang harus dicermati. Karena bagaimanapun juga PKS per hari ini berada dalam satu titik kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dia dalam konteks ini PKS sukses atau berhasil menunjukkan dominasinya dengan mendapatkan perolehan kursi di sekitar 20 kursi, dan itu angka tertinggi meskipun belum bisa mendapatkan golden ticket di DKI Jakarta. Tetapi angka tertinggi dengan kemenangan tertinggi di Jakarta tentu ini adalah sebuah simbol dominasi secara politik. Kalau misal kemudian PKS percaya diri, maka tentu PKS harus mengajukan nama dari kader terbaiknya untuk bisa bernegosiasi membentuk koalisi yang kuat. Problemnya adalah siapa? Yang kedua, apakah kemudian PKS mampu meyakinkan salah satu partai-partai politik tertentu untuk memberikan dukungan kepada pilgub pada cagup yang berasal dari kader partainya. Situasi ini yang akan menjadi sebuah ruang negosiasi dan juga kompromi dari partai-partai politik. Nah, kalau misal kemudian memang Anies kemudian sebagai solusi barangkali menjadi sebuah bagian dari representasi dari PKS itu sendiri, tentu itu menjadi sebuah hal yang cukup menjanjikan. Tetapi rasa-rasanya per hari ini belum terlihat di sana. Nah, di dalam konteks ini, tentu ini menjadi hal yang cukup menarik, meskipun di saat yang sama ada kekhawatiran kalau misal kemudian PKS dan juga PDIP bersatu menjadi satu, maka ada potensi mengalami degradasi di dalam konteks basis pemilih loyal masing-masing.
Karena PDIP sebagai representatif Baik, pemirsa, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Mas Umam. Kita akan tunggu sebentar sampai Mas Umam bisa kembali lagi bergabung bersama kami di Dialog Prime Time News kali ini yang membahas soal wacana duet Anies Andika yang saat ini mulai banyak sekali yang mulai menggaungkannya, termasuk dari relawan Anies juga mendukung Anies Baswedan untuk dipasangkan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Namun tentu saja rencana duet ini tidak mudah mengingat tadi menurut analisa Mas Umam ada ideologi yang berbeda antara PDI Perjuangan dengan partai potensial yang mengusung Anies Baswedan yaitu PKS, bahwa selama ini PDI Perjuangan dengan PKS memiliki ideologi yang berbeda terutama di Pilkada DKI Jakarta. Dalam beberapa Pilkada DKI Jakarta yang terakhir, PDI Perjuangan dan PKS tidak pernah berada dalam satu koalisi mengusung pasangan yang sama. Namun duet ini berkembang seiring dengan adanya perubahan konstelasi politik terutama setelah Pilpres 2024. Sayang sekali kami mengalami komunikasi dengan analis politik Khairul Umam. Kita sudahi dulu dialog bersama dengan Mas Umam kali ini. Kami masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi lainnya masih di program Prime Time News sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.